sudah kuperingatkan. Ya. Dia melalui WA aku peringatkan berapa kali, Dis. Aku hanya ngajak kau berdebat. Kenapa kau menyerang pribadiku? Dibuatnya Benar lagi itu, videonya yang Bang. kedua. Saya ikuti itu, Bang. Saya udah Tapi ngerti WA kan tak kau, alurnya. Cuma yang saya WA sayangkan kan di tak kau sini ikuti. gini, Bang. Abang itu sesama apologit, apalagi abang bilang abang itu senior loh dibanding Bang Edi situ. Tapi abang yang mulai spill-spill. Abang di situ. Sekarang kutanya, sesama apologet apa sesama Kristen itu dulu? Halo? Kalau dibilang sesama apologet, Edis tidak apologet. Apologet itu mempertahankan iman. Edis tak pernah mempertahankan iman, kulihat. Mal yang dilakukan apa? Menghujat Islam. Dia bukan apologet tapi hujaters. Bedakan. Kalau dibilang sesama Kristen, Edis tak Kristen. Saya percaya Abang dari Yesus Tuhan, cara-cara Edis abang tidak. itu gitu loh. Padahal Kenapa? abang ini salah seorang penginjil yang diandalkan orang Kristen. Itu yang saya perlu ingatkan sama abang. Gitu, Bang. Apalagi harus kolab-kolab begana-begana. Enggak seperti ini diskusi, Bang. Abang ini seolah-olah mencari dukungan. Ini semua saudara muslim ini sama-sama saudara kita, itu betul. Tapi ada masalah keimanan, itu tetap sesuatu yang prinsipil. Menurutmu Masalah mereka ini pribadi seiman abang dengan Edis, jangan abang umbar sampai abang berkolaborasi sama orang ini. Sebentar, menurutmu mereka ini seiman dengan si Edis atau seiman dengan saya? Coba jawab. Siapa menurut abang? Siapa yang abang tanya? Orang ini, orang Bang Jonathan ini. Sebentar. Uniripa seiman dengan si Edis atau dengan saya? Coba aku tanya dulu. Uniripa kan Muslim. Sekarang abang merasa dia seiman abang apa enggak? Nah, makanya kau harus paham. Uniripa tidak percaya Yesus Tuhan. Edis juga tidak percaya Yesus Tuhan. Artinya Edis dan Uniripa itu seiman. Hanya masalah itu ya. Abang perhatikan ya apa penjelasan Edis mengenai Tuhan. Saya yang awam saja tahu di dalam Bible pun, Bang, ada Tuhan yang huruf besar semua, ada Tuhan yang huruf T-nya saja sudah huruf besar. Kenapa abang seorang penginjil firman Tuhan abang bilang tapi abang nggak mengerti konteksnya di situ? Si Srenta dijelasin aja yang ditangkap dari penjelasan Edis soal Tuhan, silakan. Gini ya, saya jelaskan. Tuhan, konteks yang tertulis dalam Bible, sebelum Bang Edis pun menjelaskan, saya sudah baca juga, T-U yang huruf kapital semua itu Tuhan, itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi T, Tuhan, tapi huruf T-nya yang huruf besar saja, itu merujuk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa ini siapa? Itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Itu kan konteksnya, Bang. Kenapa abang belokkan gitu loh? Oke. Tolong kau buka Lukas 2. Bukakan ya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Huruf kecil Tuhannya ya. Berarti ini merujuk kepada bukan Tuhan, bukan Bapa di sorga ya, kau bilang ya. Pokoknya bukan sang pencipta ya. Oke. Sekarang kita buka Yesaya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 dibilang ini, akulah Tuhan, huruf besar semua. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gimana kau menjelaskannya itu? Coba. Tuhan Yesus Kristus itu apa rupanya dia, Bang? Firman Allah Firman Allah enggak, Bang? Firman Allah itu dia itu adalah Allah bagian dari Allah Bapa juga enggak, Bang? Bukan bagian. Firman itu perkataan enggak? Firman itu perkataan kan, Bang? Berarti dia keluar daripada Allah Bapa kan, Bang? Ya, bisa. Makna Tritunggal kan seperti makna Tritunggal tadi kan, Bang? Pribadi sekarang yang bisa dibedakan tapi tetap dalam satu hakikat. Menurutmu firman itu ada berapa? Coba. Satu, firman Tuhan itu satu. Nah, kau keliru. Pertama, firman itu adalah yang keluar dari Allah satu. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati Tuhan, tidak keluar-keluar. Baca ayatnya semua ada. Maka berbicara Tuhan dalam hatinya, itu di Kejadian 8. Intinya, Bang, begini. Dengar dulu. Yang ketiga adalah yang dituliskan di dalam 2 loh batu, itu firman. Jadi jangan keliru ya. Nah,
Sekarang menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya sudah, kenapa kau bilang kau ikut Edis? Edis mengatakan setiap Bang, orang Kristen konteksnya yang tadi mengatakan soal Yesus Tuhan penulisan adalah gila. itu loh Bang. Tulisan itu Bang. Itu konteksnya Bang yang kita bahas. Oke. Kok belok Tulisannya. Abang? Sekarang gini aja Bang. Apa Sebentar, sih sebentar. kepahitanmu Bang? Lukas 2 Sampai ayat sebegitunya 11, kau sebentar. dengan sesama apologet? Apa sih kepahitanmu Siapa yang Bang? apologet? Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian kan? Siapa yang apologetis? Penghujat dia. Siapa Kok bilang dibilang penghujat Bang? apologet, Semua yang apologet tak diucapkannya begitu. ada dalilnya Bang. Kenapa Abang bilang penghujat? Karena Abang sudah Sebentar. berkolab sama orang-orang ini gitu ya Ciri-ciri- Bang? Sebentar. Jadi Ciri-ciri bagaimana dengan apologet. Sinora itu Bang? Hah? Tunggu dulu. Tenang Abang Sinora mendengar bagi saya bahasa-bahasa penghujat. Sinora itu. Enggak Sinora penghujat bagi mereka saya itu. penghujat. Kan aku bilang Sinora bagi saya penghujat. Bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka penilaian seiman. Nah, sama dengan kau. Kau bilang Edis itu penghujat karena kau seiman dengan Edis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua, Bang. Abang lihat Jangan nggak? ngarang, nggak ada. Itu dia Nggak ada. dalilnya semua. Jangan ngarang kau Renata, jangan ngarang. Ngarang kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu Dia ngerti Quranmu memprintir sendiri kalau kau Al-Quran bilang mengatakan jenis. Oke, Kau sabar, ngarang. sabar. Kau pula nggak tahu kami. Tunggu Ya, sebentar. sabar. semua dalilnya ada. Saat orang Islam sebentar. yang bertanya, Kak dia Renta, bisa sabar. menunjukkan dalilnya, Bang. Renta. Sabar. Aku tanya Bukan kau. itu Uni. Bang Rudi ini yang Sabar, perlu saya Renta. ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang Uni, tapi perlu ya. Renta. Karena Dengar saya dulu. merasa Renta. Bang Rudi Dengar ini dulu. seorang penginjil yang tahu Renta, kebenaran dengar firman dulu. Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta, dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uniripa mengatakan Yesus punya nonot, kau menurutmu hujatan apa enggak? Tidak, kalau saya santai. Karena Terus kenapa kau Tuhan bilang mereka Yesus penghujat? hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Kenapa bilang Yang mereka namanya penghujat? manusia Itu kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Aneh. Kok sama-sama punya dalil? itu aja coba rupanya keluar dari mulut si Rifa, enggak kan? Ada Ya, yang mana lagi coba? Yang dibilang menghujat yang mana lagi? Tak perlu saya bahas. Di sini saya cuma mengingatkan. Bukan tak perlu, nggak tahu. Bukan tak perlu. Ada di Jonathan nih, kau ngaku-ngaku kau. Kristen Ganti masuk pemain. Islam, bacot kali kalian, banyak kali bohong-bohong kalian. Jadi Renta, yang berhak membilang penghujat atau tidak adalah orang yang bersangkutan, agama bersangkutan. Kalau kau pasti kau bilang Edis tidak penghujat karena memang kau bukan Islam. Terus Yang kenapa dihina abang bilang dia Islam. penghujat? Siapa? Jedis. Karena dia bilang salib itu dari iblis. Bagiku itu Aduh, penghujat, imanku Bang, mengatakan Bang. salib itu jalan dari Kukira Tuhan. abang ngerti kali lah mengenai firman Tuhan. Ternyata lebih paham juga nya aku. Bang gini aja bang. Oke, Ini yang saranku mana? aja Ayo. ya, bang. Sesama Yang orang mana? Batak kita nih. Pak, Ya, nggak tetaplah masalah, kau jangan dibawa kembali kau Bataknya. bang sama kasih mula-mula itu bang. Kembali kau. Jangan dibawa Kembali Bataknya. kau bang. Oke. Itulah. Sekarang Itu aku saranku jawab bang dari samamu. kau percaya, sebentar, kau percaya salib itu rencana iblis? Kenapa? Rencana dari Allah Bapa itu hanyalah rancangan damai sejahtera. Oke. Tapi Ketika Allah Tuhan, Bapa, tapi itu sebentar. Allah izinkan itu terjadi, Bang. sebentar. Agar terjadi itu Menurutmu, karya sebentar. penebusan. Berarti menurutmu salib itu bukan rancangan damai sejahtera? Dibalikkan ini, aku jelaskan sama Abang. Dengar, saya jelaskan sama Abang. Siapa yang merencanakan Oke. penyalipan, Bang? Orang-orang Farisi enggak? Kenapa? Orang-orang Farisi enggak? Karena pada saat itu yang terjadi di situ adalah Romawi yang berkuasa dan hukum yang di situ yang adalah hukum matinya itu disalibkan. Oke, kujelaskan sama kau. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Baca baik-baik Alkitab. Mereka membawa Yesus untuk berhadapan dengan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus yang mengatakan, ini kita sedang merayakan hari raya. Kita akan membebaskan Ya. satu orang. Akhirnya mereka bilang apa? Bebaskan Iyalah Barnabas. digantikan si Barabas kan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Kan tidak dirancang. Tapi mereka sampai di sana langsung Bang, ketika mengatakan menuju itu. pengadilan itu, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan ke pengadilan itu sudah rencana namanya, Bang. Mana ada rencana penyalipan di Hukum. pengadilan Kenapa? itu? Karena dia anggap menghujat.
Sebentar. Rencana tidak ada di situ rencana penyalipan. Paham nggak kau? Baca baik-baik Alkitab. Hukuman di saat itu yang berlaku itu di situ hukuman matinya itu penyalipan loh Bang. Loh, Gimana Bang bisa lupa? makanya kau lihat baik-baik. Mereka mengantar Yesus bukan untuk dihukum mati pada saat itu. Mana buktinya dia dihukum mati? Kalimat sebelumnya. Kata ada. Bang, yang intinya memang Intinya. asumsimu terlalu buruk sama Edis. Semua hal Itu bukan lari ke jadikan Edis. kesalahan untuk menyerang dia. Lah, Dan satu lari lagi ke yang ku Edis. tangkap dari saat ini kalian berbicara saja, masalah uang, donasi yang nggak ada apanya sama kalian pun, atau kalian menyumbang sepeser pun kalian ukur-ukur. Ya, yang mengukur Dari situ siapa sudah kan junjungan nampak, Bang. kau. Pahit kali Junjunganmu yang hatimu, mengukur. pahit kali hatimu. Coba Terus aku hati masuk Edis- sedikit. Saya cuma mengingatkan Bang, terlalu Terus pahit hatimu. hati si Edis nggak pahit. Sebentar dulu. Terus hati si Edis nggak pahit. Pahit apa? Abang yang setiap saat berkoar-koar, Bang. Abang Kalau dia tidak jarang pahit, kali dengar dulu, menanggapi. Renta. Dia jarang kali menanggapi Renta. Abang. Kalau sudah Abang Sebentar, keterlaluan. Renta. Kalau Edis tidak pahit, ketika aku ajak debat, ya debat. Jangan nyerang pribadi. Karena dia punya kepahitan dengan aku. Kau tahu kenapa? Dia itu yang mengajari aku. Yang mempromosikan dia aku. Ku tegur dia bulan 5. Dia nggak terima. Ku bilang, Dis, kau itu yang mempromosikan kau aku. Yang mengorbitkan kau aku. Yang mengajari kau aku. Nggak terima. Terlalu kepahitan Paham kau? kau, Bang. Itu aja. Makanya Dah, aku ganti, cuma ganti. mengingatkan ya, Bang. Oke, tunggu Ganti, sebentar, ganti. sebentar. Kasih Usah kau ingat minta dulu, doa. Semoga usah kau Roh ingat Kudus dulu. menjamah Bentar. hatimu, melembutkan hatimu. Sabar, Jangan sampai Renta. Tuhan Ya. tegur kau. Itu aja, Bang. Renta, izin, aku mau bicara dulu mana turun dia. Dengar baik-baik ya, poin yang kita sampaikan di sini sekali lagi saya umumkan. Teman-teman tadi mungkin ada sedikit apa ini ya. Ingat ya, tadi siang kita sudah sondingkan bahwa Bang Rudi Yohanes mau klarifikasi yang kedua. Tadi siang jam berapa sama Nandar? Nandar sudah umumkan berulang. Teman-teman, nanti Wak Labu Sikiti-kiti akan konfirmasi ulang. Tolong nanti yang naik adalah header kudis. Kenapa? Karena itu permintaan Wak Labu. Jadi tolong dihargai, kami sudah umumkan dari tadi. Ya, kami sudah umumkan dari tadi. Oke? Kami memang memprioritaskan herder kudis karena itu permintaan Walabu Sikiti-kitiu. Tolong ya. Jadi itu kami sudah umumkan tadi siang. Nah, adapun nanti di sini ada Bang Wan, Tante Mika dan Kores. Ini orang yang sudah kami sepakati dari tadi di sini. Kami sepakati perwakilannya dari APII ada Kores. Tante Mika moderator karena gantian sama saya. Bang Wan di sini memang security kami. Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung karena moderator tidak menaikkan 1-2 orang, banyak yang minta naik kawan. Tapi Rudi Yohanes butuh herder si kudis tipu. Ya, paham ya? Udah itu aja. Lanjut. Herder selanjutnya. Budi Arjo. Ya, ini bukan herder. Lanjut. Yang Islam jangan minta naik dulu ya. Malam. Jalan Salib silakan. Ya, halo, selamat malam. Malam. Oh, sebenarnya akar permasalahannya jelas ya, Bang sang debater ya. Ya kan, donasi yang Abang kumpulkan itu kan tidak sampai ke anak Batak. Ya, ini versinya Edis ya. Oke, kau dapat info itu dari mana? Donasi yang kukumpulkan tidak sampai sama anak Batak. Ya, info yang disampaikan anak Batak ke si Edis kan, dia kan minta tolong. Karena sepengetahuan anak Batak kan sudah dilakukan penggalangan dana, tapi dana itu tidak sampai ke dia. Gitu. Nah, ya sebenarnya Anda makanya simpel kau aja sih, mendapat Anda. informasi keliru. Enggak, simpel Dengar aja dulu, kalau dengar memang. dulu. Oke, silakan. Nah, kau mendapat informasi yang keliru deh. Ya, ketika si Rudi Simamora menghubungi Edis, Anaknya dikondisikan dulu bang suaranya. ya, Iya, oke, lanjut. ketika Rudi Simamora menghubungi Edis, mereka belum live, mereka masih off air, sudah. Kemudian si Edis mengirim rekaman itu ke Bom. Ini belum live, 3 hari sebelum live.
Kemudian Bom mengirim rekaman itu ke saya. Dia minta bantuan 15 juta untuk mengurusi kasus hukumnya. Yakni kalau nggak salah aku kasasi. Sudah. Oleh si Edis dikatakan begini. Lae, bukankah ada yang mengumpulkan donasi untuk Lae? Namanya Rudi Yohanes. Sudah. Nah, oleh itu mereka bicara bulan 5. Oleh si Rudi Simamora ditanggapi bahwa bulan 5 itu aku masih mengumpulkan donasi. Maka Rudi Simamora mengatakan, Suara anak kecil, dimik dulu suara anak kecil. anak kecil. lanjut. Nah, Itu dulu nah. Yang lo Messi. nah, Lanjut, Bom. maka oleh Rudi Simamora dipikir bulan 5 itu. Jadi ditanya Sedis, selama Lae di penjara, apakah Rudi Yohanes ada memberi Lae dana? Saat itu si Rudi Simamora di penjara di LP. Dijawab Rudi Simamora nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Kemudian aku bilang sama Bom, sebelum mereka kan udah janjian mau live. Pak Bom, tolong bilang sama si Edis, sebelum mereka live, tolong hubungi saya. Apa si Edis mau hubungi kan enggak? Mereka langsung live dan itulah yang disampaikan. Lantas besoknya aku telepon Edis, Dis, kau tahu nggak dia itu di 2 penjara? Datang si Edis, memang penjara apa lagi bang? Yang pertama di Polres, yang kedua di LP. Kalau yang di LP memang tidak ada, saya kasih 1 rupiah. Saya jujur, sama istrinya ada. Tapi yang di Polres Tabes, saya kasih dia 5 juta. Dan uang yang saya kumpul saya stop tanggal 1 November 2024. Jadi kau jangan salah aku bilang. Hari ini saya tidak ada ngumpul apa-apa. 1 November berhenti. Jadi saya mengumpul hanya 13 hari. Paham ya? Kenapa saya berhenti? Gara-gara PC the King. Ribut kali mulutnya. Dan uang yang saya kumpulkan itu bukan untuk Rudi Simamora. Demi Tuhan yang saya sembah yang hidup. Saya katakan di dalam live. Bantu kalian saya, apabila kita mendapat uang 20 juta, saya akan berangkat mengurusi Rudi Simamora. Pahami? Itu untuk mengurusi kasus hukumnya, aku bilang. Sekarang banyak orang juga, mereka mengira uang itu terkumpul plok langsung 78 juta. Enggak. Itu bertahap. Pertama 5 juta. Bagaimana aku mau mencari pengacara dengan uang 5 juta? Enggak bisa kan? Ku telepon sana sini, ada yang mau 20 juta 1 kuasa, ada yang mau 30 juta 1 kuasa. Aku nggak punya uang. Akhirnya aku kumpulkan pengacara yang pro bono, nggak usah dibayar. Tapi akomodasi transportasi kami, itulah kau urusi. Menurutmu ada nggak kulakukan itu? Menurut Sedis nggak ada. Ku bilang ada, ini buktinya. Rudi Simamora pun mengakui. Kenapa Sedis tidak mau mendengar ucapan Rudi Simamora? Kenapa Sedis tidak mau melihat data-data yang kukirim sama dia? Orang mengatakan, kapan Rudi Yohanes buat laporan? Tahun 2024. Kalau nggak salah aku kalah kami tanggal 11-18. Besoknya 2 hari kemudian aku umumkannya. Selesai kan? Silakan, mana dia tadi beliau tuh? Iya, kalau emang penjelasan Anda seperti itu kan Anda tinggal kirimkan saja buktinya ke si Edis, kemudian Anda klarifikasi ke anak Batak. Apa urusan si Edis? Kok ke si Edis ku kirim? Sekarang mau nggak si Edis mengirimkan bukti pembangunan rumah apologetnya itu sama aku? Kan nggak mau. Enggak, itu kan di luar pembicaraan kita dulu. Jangan nafsu Kenapa marah. nggak di luar? Kok kau suruh gini aku loh. melaporkan sama si Edis? Urusan si Edis apa? Ada Anda donasi si tinggal- Edis. Saya nggak bilang Anda melaporkan, Anda klarifikasi. Tadi kamu bilang kirimkan sama si Edis. Nah, Ya, kan aku Anda sudah bisa klarifikasi. Sudah aku klarifikasi. Melalui telepon kami. Sudah kutunjukkan bukti-bukti rekening. Ini loh satu di siap, aku bilang. Ini WA Rudi Simamora. Memang dia iri sama aku. Kenapa? Hanya aku yang bisa menghalangi dia di Indonesia ini. Dulu Paul Sang juga sama 2023. Sudah kulayani si Rudi Simamora dengan baik. Di teleponnya Paul Sang minta bantuan. Dibilangnya tak kurusi dia. Sama persis kejadiannya. Ya ini kan kita kan dengar keterangan dari Bang Sang Debater sama dari Edis kan. Ya kalau emang Anda merasa kalau Anda tidak menggelapkan duit itu, ya tinggal Anda klarifikasi aja ke anak Batak.
Anda jelaskan ke si Kan sudah Edis. klarifikasi. Iya, tapi Apa kan lagi respon klarifikasi? Bahkan sebentar dulu, bahkan anak Batak bilang, abang itu mengurusi aku sampai pra peradilan. Jadi saya nggak tahu apa arti pra peradilan. Masa dibilangnya, oh pra peradilan kok habis uang segitu. Pra peradilan itu kan tinggal tulis-tulis surat, kirim ke hakim. Matamu, itu pra peradilan. Iya, tapi kan respon Anda kan ini berlebihan loh, sampai Anda mengungkapkan data-data pribadi itu kan berbahaya ya. Berbahaya dari mana? Dia di Amerika. Kan ingat kalau ada yang si Sarah gitu bilang, di Amerika itu nggak kayak di Indonesia. Mana bisa langsung begini. Ya, orang itu aja bilang aman kok. Ya kan Anda mengakui sendiri bahwasannya ada dari pihak Bank BRI menyebarkan data si Edis. Mana ada aku bilang itu? Lo jelas Mana ada ada di aku kontak bilang? Anda. Nah, kalau itu fitnah, mana ada aku bilang orang BRI menyebarkan, si Edis yang menyebarkan. bahwa BRI pernah menyebarkan. Oh, penipu kau. Sang debater sudah pernah menyebut bahwa BRI pernah menyebarkan akun si Edis, tidak pernah. Enggak, sama gini juga, siapa tadi yang nanya? Ini yang nanya, Edis itu ngomongnya pihak banknya, dia nggak nyangkutin ke Rudi, sedengar gua ya. Dia cuma bilang pihak bank membocorkan gitu, tapi dia nggak bilang Rudi. Nggak ada bawa-bawa Rudi. Nah, ini biar kalian tahu ya, si Edis yang bocorkan data dia itu. Kenapa dia kan ingin dapat apa? Suaka. Bentar ya. Bentar. Oh, sebentar. Kalian itu mau dibohongi dia? Ah, ini. Ku capture aja tuh gimana? Ah, ini. Dia nyuruh ini. Ah, ku balikkan lu kamera. Caranya ini ya. Kok malah mati. Ini balik kamera. Kalian lihat baik-baik. Bank BRI cabang Kotam Sojo Jakarta Edis TV. Dia yang membilang ini sama aku. Tidak kelihatan bang, tidak kelihatan. Kalian itu terus dikasih tahu dia kuliah di Bang Rudi itu apa? tidak kelihatan alamatnya. Oh, tunggu. Lah itu off cam lah. Iya, tunggu. Oh. Ah, ini. Bank BRI cabang Kotam Sojo Jakarta. Telat kau kasih info wakakak. Iya ngasih info. Jangan kalian kali, aduh. Sekolahnya juga tunggu. Dia ngasih info, sabar. Bentar ya. Nah, ini langsung ku buat sama kalian ya. Nampak sudah ya. Nih. Sekalian Rudi, kampus saya Universitas Widya Mataram, jurusan hukum. Cek aja di apa itu? For apa nih? Forlap Dikti. Nah, menurut kalian siapa yang menyuruh aku menyebarkan? Kan dia. Tapi dia tahu herdernya itu dungu semua. Itu kamu ini juga gimana cara berpikir kamu? Nggak mungkin dia membunuh dirinya sendiri, itu suatu kemustahilan menurut saya. Lah itu. Jadi hantu yang ngirim sama aku. Ya tapi respon Anda itu terlalu berlebihan. Kemudian Anda mengajar-ngajar. Kenapa berbeda orang yang nyuruh? Itu termasuk Melaporkan pengancaman. mana Pak. melaporkan dia? Itu kan Anda Mana menunjukkan dia? Dia ngancam aku. tutorial melaporkan dia ke imigrasi Amerika. Oh iya Secara dong. tidak langsung Aku ingin membahayakan. bertemu dia di Indonesia. Iya. Tidak ada membahayakan. Aku ingin temu dia di Indonesia. Ini sama aja Tidak ada Anda cerita. Jadi tidak salah Anda dibeli Siapa saudaraku dia? Dia saudaraku. Kalau dia saudaraku, nggak dicucuknya mataku. Kau sadar Kau bahwa itu miring. itu saudara seiman dia. Kalau kau Kristen yang baik, kau tidak akan seperti itu. Kau tidak Kau akan kira membunuh Yesus suaramu. Kristen? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Jelaskan kau Saudara sudah apa? Dia nggak mengatakan percaya Yudas Yesus Iskariot Tuhan. masuk surga. Dari mana caranya Yudas Iskariot masuk surga? Makanya kau ajukan lawan debat. Makanya kau ajukan lawan debat, berdebat kita. Budi Azali kemarin doktor udah kepal Bali. Nggak bisa dia. 6 doktor kembali Bali semua. Sudah gitu baru apa namanya? Itu baru namanya apologet. Nggak kayak Jedis, diajak debat. Tahu apa katanya? Wah, apa namanya itu MJM. Wah, kau banyak kali cakapnya. Kalau orang yang debater apa itu apologet, ayo kita berdebat. Kau
ajarkan ini aku nggak setuju, imanku begini, ayo nggak banyak cakap. Paham ya? Ya gimana? Silakan. Seandainya Anda Kristen yang baik, ya tidak seperti saya bilang tadi, Anda tidak akan mungkin menjerumuskan saudara Anda sendiri, membahayakan. Menurutmu si Edis menjerumuskan aku enggak? Sehingga aku jadi begini. Kepanjangan lah ya, maksudnya gini aja jawabnya, ya udah ya kalau gitu Edis jangan mulai gitu loh. Kalau diginiin Edis jangan mulai. Makanya kalau tak mau dicongkel matanya jangan mencongkel. Itu aja. Kalau enggak Yang selanjutnya, Rudi. Legend. Oke, selamat malam. Tunggu dulu, gak lama, Rudi. lanjut, gak lama. Rudi, kamu ini pecundang kamu nih. Waduh. Kenapa? apa? Dengar dulu, karena ketidakmampuan kamu menyelesaikan masalah pribadimu dengan Edis. Akhirnya kamu bersekongkol ya dengan teman-teman kita muslim ini yang selama ini kontra dengan kamu. Kan gitu. Ya, sekarang ku tanya Kan, kau bilang dengar saya dulu, tidak belum, mampu belum. menyelesaikan. Iya. Tunggu Kamu dulu. punya masalah Kau bilang pribadi saya dengan tidak Edis. mampu Ya, betul. menyelesaikan masalah dengan Edis. Makanya ini mau saya selesaikan. Saya berharap tapi dia pulang ke kamu Indonesia dan saya selesaikan. dengar, kamu meminta dukungan dari teman-teman muslim yang selama ini yang Ini kontra bukan dengan teman kamu. muslim, tetapi mereka ini teman Indonesia saya. Iya, oke. Sini semua aku kenal nih, ini pendapat-pendapat muslim semua nih. Nah, jadi karena Tapi mereka ketidakmampuan Indonesia. kamu, Saya dengar masuk dulu ke sini pecundang. bukan karena mereka muslim. Enggak, aku enggak bisa Tapi masalah karena sama ya. Indonesia. Kamu ini pecundang, sehina-hinanya manusia. Di mana kamu ada kepentingan, di situ kamu apa? Berapa? Hanya kepentingan, hanya untuk membela kepentingan kamu sehingga kamu bersekongkol dengan teman-teman muslim. Kan gitu. Saya tidak bicara muslim di sini. Iya, ini kan jelas kan nih, semua nih teman-teman muslim semua nih. Kenapa kamu nggak minta dukungan dari teman-teman yang Kristen minta jalan solusi? Bedakan teman-teman Indonesia dengan teman muslim. Muslim itu menjadi pengelompokan. Kalau Enggak, ini Indonesia, teman-teman di bawah juga bisa tahu kamu nih yang selama ini kamu karena tidak mampu Makanya menghadapi kau Edis, cerdas dikit. akhirnya kamu yang nggak cerdas, Rudi. Dengar dulu. Coba kau. Kamu tidak Sekarang aku mampu berkumpul menghadapi dengan siapa Edis ini? karena Ada kamu nggak punya masalah dibuat di situ pribadi. muslim? Akhirnya kamu meminta dukungan dari teman-teman muslim. Teman-teman muslim hati-hati dengan orang seperti Tidak ada ini. teman-teman. Ini benalu ini. Teman-teman Indonesia. Next, header sering selanjutnya. Legend, silakan dong. Herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Ini Halo, selamat teman malam. Indonesia. Selamat malam. Malam, Regen. Malam. Selamat malam, Lai Rudi. Malam. Oke. Bagaimana abang kata Lai Rudi bilang tadi si Edis TV itu bukan debater, bukan apologet. Dia hanya penghujat tadi Lai Rudi bilang. Yang dihujatnya yang mana tuh? Kan dia kan pakai data. Sekarang ku tanya kau yang mau ku jawab, menghujat Islam atau menghujat Kristen? Ya menghujat Islam lah dulu saya katakan gantian. sesuai dengan data. Kalau menghujat Islam, kau tanya kepada orang Islam. Karena kalau aku membilang, pasti tidak menghujat. Itu namanya subjektif. Paham kau ya? Oke. Sama dengan riba. Kalau kawan-kawan Muslim mengatakan riba tidak menghujat. Tapi kalau ditanya sama orang Kristen, riba menghujat. Itu namanya baru subjektif. Nah, sekarang aku yang objektif aja kepada aku sendiri Kristen. Saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Saya tidak, dan dia katakan kalau orang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan itu gila, Kristen gila. Saya nggak terima. Kemudian saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kedua, yang ketiga, saya tidak terima bahwa Edis itu mengatakan salib itu rencana iblis. Saya nggak terima. Paham? Bagi saya tidak menghujat. Kuat alibinya kuat. Oke, jadi rencana abang, rencana apa nih sekarang kelanjutannya? Apakah ini rencana abang sendiri atau rencana dari iblis? Rencana sekarang dari iblis. Dari iblis ya? Ya, makanya saya ketemu dengan Edis. Karena dia sudah menyentuh bagian tersensitif dari dalam diri saya. Iya, Paham Bang. ya? Mungkin abang nanti Edis ke Indonesia nih. Nah, selangkah selanjutnya itu, apakah di dalam hati abang itu tidak ada saling menghargai sesama orang Kristen?
atau Siapa saling Kristen? mengasihi. Siapa Kristen? Edis TV. Mana Kristen itu? Dia tak percaya Yesus Tuhan. Tak percaya salib jalan keselamatan dari Tuhan. Mana Kristen itu? Kalian aja yang dibodoh-bodohi dia. SSY. Nah, kalau berbicara tentang berdamai, aku sudah 3 kali mengajak dia berdamai. Mau kutunjukkan. Dis, apa enggak ada lagi jalan kita berdamai? Memang dia mau? Enggak mau. Karena dia angkuh, sombong. Ya. Nah ini. Pas sekali masih kubuka ini. Jadi jangan kalian kira aku enggak ngajak dia damai. Memang dia angkuh dan sombong. Salah orang kalian bela-bela itu. Ini, baca. Kalau kau tidak mau damai dan minta maaf sama datamu, akan kubuka. Berapa kali kusuruh dia? Ngerti? Jadi aku melakukan itu terlebih dahulu, kuperingatkan dia. Tidak langsung main-main. Ku ajak dia berdamai, tidak mau. Ya sudah, gas saja lah. Oke lah, kan gini. Ya mungkin kan itu masalah pribadi. Ya mungkin karena dari siapa ya pertama anak Batak ya. Saya pernah mengikuti juga Lairudi waktu pra-peradilan ke Medan sampai berapa kali yang pending. Pengacara marah-marah, saya ikutin juga berapa donasi yang udah masuk. Dulu terakhir saya ingat sekitar 80 atau 70 itu. Saya ikutin 78. Hah? 78. 78. Emang sih Lairudi jelaskan uang hari ini habis sekian. Uang pesawat, uang hotel, uang kopi segala macam habis berapa juta. Memang sih Rudi jelaskan semua, saya ngerti. Nah, ya mungkin dari Jakarta. kenapa si Edi selalu mengatakan sama orang tak pernah dimakannya semua, diocopnya. Terakhir ada kan video dia, diocop si Rudi semua uang si. Pada ku jelaskan mati-matian sama dia, ku telepon dia, ini buktinya. Aduh, kalian itu nggak ngerti. Edi situ. Ya kalau itu saya pernah ngikutin lab abang kan. Di depan kamera. Ya, di depan kamera dia mulutnya manis. Di belakang aku dibilang bye-bye. Semualah makian ini kutunjukkan sama kalian. Kami pertama sekali mulai bertelepon tanggal 7 dengan Rudi Simamora. Di sini masih kunasihati dia. Nah, ini biar tahu. Nampak ya. Nah, ini. Nah, ini tanggal berapa? 7 Mei 2025. Bahkan ku jelaskan sama Syedis, Dis, tahu nggak efek dari ucapanmu itu ke aku? Anakku itu menjelang remaja. Tunggu sebentar lu. Tahu nggak efek ucapanmu itu sama aku? Anakku mulai remaja, Dis. Nanti dia SMP, ketemu kawannya, ketemu video, ditunjukkan. Bapakmu memakan uang si Rudi Simamora ya, anak Batak ya. Bagaimana perasaan anakku, Dis, ku bilang. Toh jawabnya apa? Iya ya bang. Itu bulan 5. Makanya aku maafkan dia. Gak kuungkit. Bulan 9 kenapa aku marah? Aku kan hanya mengajak berdebat. Dia bertuanku. Apa Bang Rudi udah puas? Enggak, aku harus bertemu dia. Kau cari orang hebat, aku bilang. Kan dia mau melawan aku. Kan selalu digembar-gembarkan. Biar kita lihat siapa yang hebat, itu aja lagi sekarang di kepalaku. Karena 3 kali ku ajak berdamai, enggak mau. Masa aku harus menyembah-nyembah? Dis, berdamailah Dis. Ya kalaupun dia tidak mau berdamai bang ya, cuekin aja sendiri aja gitu.
Ngapain harus sampai gabung-gabung ke orang-orang ini? Gak apa-apa lah. Ini manajemen konflikku ya begini. Gak bisa dia ngatur aku. Kalian Iya, belajar lah manajemen konflik. Apakah abang karena tidak sanggup main sendiri, harus main kelompok gitu? Bukan tidak sanggup main sendiri. Kalau di TikTok aku belum masih bicara bebek langsung di report. Di YouTube aku bisa Bukan membuat surat ke dubes Amerika. yang gak didengar lah kalau satu orang. Yang bener aja lah. Aduh. Dibantu aja si Rudi Simamora, Bang. Tunggu, nanti kalau selesai baru ngomong yang lain. Coba aku turunkan. Buat teman-teman Islam dulu. Apakah data si Edis TV itu penghujat sesuai dengan data? Ya, Itu kawan-kawan. barusan kemarin dia menghujat ayalan saja, hujatan, mempelintir ayat Al-Quran. Perempuan dia dengar kau bertanya. Pertama dia mempelintir, dia ambil pasangan dari jenis semua laki-laki. Dikatakannya bahwa Al-Quran mengizinkan LGBT. Udah, banyak. Ya, saya setuju ayat itu. Pernah saya koreksi itu. Saya bilang maksudnya bukan begitu itu. Jenisnya itu bahwa dia tidak bisa kawin sama hewan. Kan banyak sekarang kawin sama hewan sebelah. Tapi oleh jenis dipelintir. Oke, sedangkan apologi Islam aja mengatakan sering, apalagi si Bu apa nih Bu yang di atas apa namanya nih? Yesus mengawini keledai, Yesus menikahi anak kecil usia 3 tahun. Apa Namanya itu? Mana? Loh. Kalian sering membuat kayak gitu data dari Alkitab. Regen, jangan buat keributan sini, Regen. Pemegang kunci surga, silakan. Menggonggong. Bang Rudi, kenapa nggak abang tunjukkan aja abang nolong Rudi Simamora? Nanti Edis salut sama abang. Kan betul omongan abang. Gitu aja, pembuktian aja, Bang. Loh, nggak dengar nggak kau kapan si Regen tadi? Iya, saya lihat setiap hari aku melaporkan. Untuk apa aku melaporkan sama si Edis? Siapa dia? Dari tahun Nggak usah abang 2024. laporkan. Abang tunjukkan aja abang bisa nolong si Rudi Simamora. Udah itu aja. Kan semua orang pasti lihat. Kan sudah kutunjukkan. Jadi udah Kan keluar. sudah kutunjukkan. Simamora, udah selesai permasalahannya. Nah, inilah kalian nggak ngerti. Nggak mungkin aku mengawal dia sampai keluar. Aku sudah berhenti sejak pra peradilan. Si Rudi Simamora begitu apa beres ngurusnya selesai. Kok lucu? Apa mereka? Masih terkena kasus itu, Bang. Kan kecabannya kan. Kayak dia bilang, Loh, bagaimana aku buat tuntas? Sedangkan aku tidak pidana lagi, mereka kaya. Bukan, ini kayaknya apa yang pendukung sini nggak melayar Rudi itu bantu sidang pra namanya Rudi Simamora. Ketika sidangnya udah beres, udah apa? jadi kenapa si Rudi Simamora tolong sama Edis lagi? Ya kurang dana. Ini dilihat videonya waktu yang ditangkap kan ada 2 kali tangkap si Rudi Simamora ini. Yang pertama ada Zang, ada yang bantu dia. Yang kedua nggak ada, cuma Rudi Yohanes doang yang bantu gitu kan. Tapi yang dibantu itu sama, yang pertama yang kedua itu sama bantuannya, bantuan hukum. Jadi mengurus kasusnya bantu gitu loh, supaya nggak gede banget durasi hukumannya. Sama mempunyai pengacara untuk bela ngomong di persidangan. Bukan dibantu dikasih makan sampai keluarnya, bukan ke situ, Bre. Gue yang muslim aja ngikutin waktu itu. Iya. Tahun 2023 sampai ke tunggu dulu. Tahun 2023 sampai keluar penjara, memang tuh kasih makan dia. Tapi kalau tahun 2024 saya tidak mau lagi. Kenapa? Terlalu kuat apa si Deking kan cocotnya wah. Dia bilang oke, karena cocot kau begini kita bergantian. Si Deking tolong kau ambil alih. Mau dia? Nggak mau.
Padahal saya sudah melepaskan. Ya nggak mungkin saya ambil. Oh, kalau gitu aku ambil lagi. Nggak mau aku. Oh iya, itu juga gue ikutin. Jadi ada akun si Deking tahu lah ini yang apa Kristen Tito tahu. Itu aja dihajar tuh ketika dia ngumpulin donasi soal rumah, dihajar terus tuh. Ya udah, Rudy lepas akhirnya lepas dia, tapi nggak ada lagi yang handle Rudy Mamora. Nah, udah itu. Nggak ada yang gantiin ketika dihajar lagi. Ganti, nah, ini jeleknya di sini mungkin waktu itu kali itu kalian hajar isinya tapi kalian nggak kasih pengganti, terlunta-lunta lah dia di dalam itu gitu. Udah paham ya? Kawan-kawan ini aja mau ngerti, kawan-kawan Indonesia gue nih. jangan kawan-kawan Muslim nanti bilang Indonesia. Silakan yang lain. Oke, ada lagi gantian Andi, silakan. Ya, sebelumnya kita tekankan lagi ya, ini biar orang-orang yang baru menonton biar paham. Ya, teman-teman kenapa melihat kami kok memberi tempat ke Bang Rudi Yohanes, dengarkan baik-baik. Kami menyepakati di sini, saya, Tante Mika, Nandar, Bang Wan, dan Kulis nggak tahu sepakat enggak, bahwa edis ini merusak ranah dialog yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ya, saya Rudi Yohanes, ini bukan pendebat baru, bukan pendebat muncul di TikTok. Ya, kita sudah membangun dialog ini lama dan belum ada lapor-melapor, hujat-menghujat belum ada. Adapun debat-debat keras di antara kita itu iya, memang kita bahkan gue dipanggil lampir sama dia santai aja gue. Nah, tetapi nggak ada seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan Edis ini implikasinya sangat buruk buat negara kita. Satu, dia merusak gara-gara kemarin Edis TV ada kecurigaan di Sumatera Barat. Akhirnya gereja nanti nggak boleh diizinkan lagi di Sumatera Barat karena orang menganggap bahwa yang dilakukan semua Kristen sama seperti si Kudis. Yang pertama itu, yang kedua, si Kudis TV bukan cuma menghujat Islam, dia menghujat Katolik, mengatakan Katolik penyembah berhala, dan kemudian dia juga menghujat Kristen arus utama. Makanya si Deki Ngadas, MBM, doktor teologi mengatakan bahwa dia tidak benar. Anehnya kalian yang herder Kudus ini yang kami izinkan naik ini, kami ingin memperlihatkan ke publik bahwa Bang Rudi ini ingin menghadapi kalian. Makanya saya tadi siang sudah sondingkan di awal, teman-temanku nanti malam Rudi Yohanes ingin lagi di Komandan untuk menghadapi herder.
Jangan kamu atur-atur kami sini. Hei, jangan atur.